setiap kami Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian. Oh, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Percayakan firman-Nya. Firman-Mu pelita terang jalan-jalanku Tuhan, beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Percayakan firman-Nya. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Kau jadikan setiap kali menjadikan berkat, kehidupan kekal. Oh, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kau yang membuka hati untuk Tuhan bekerja, mari lebih sungguh katakan firman, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati. Yes, here we are, Lord Jesus, menjadikan berkat,
menjadi harta kesayanganmu. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan lapar. Oh, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Oh, menjadikan berkat kehidupan kekal. Oh, sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan, sampai kami menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan. Mari berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Glory, glory, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, yang kami akui dalam hati kami, Engkau adalah Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Jalan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Kami mengimani, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Bapa segala Bapa, Allah segala Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menggugah setiap hati kami. Firman-Mu itulah yang mengetuk setiap hati kami yang keras. Menghancurkan hati kami yang keras. Supaya kami boleh menerima firman itu. Mengubah hati kami. Memperbaharui hati kami. Bahkan menuntun iman kami. Untuk kami boleh sampai kepada tujuan ilahi yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan pada hari ini, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama boleh kita berkata, tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus hari Selasa sebanyak 3 kali. Baik. Saudara boleh ulangi setelah saya mengatakannya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Yang terakhir, belas kasihan, giat atau rajin, hormat,
dan kebaikan. Silakan duduk, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, shalom. Saudara, ada sebuah cerita bahwa di perjanjian lama ada keluarga. Di situ memiliki 2 orang anak kembar, yaitu adalah Yakub dan Esau. Ketika Abraham tinggal di negeri Gerar bertemu dengan Raja Abimelek, di sana Abraham memperanakan Ishak dari kandungan istri sahnya yaitu Sarah, dan Ishak memperanakan 2 orang anak kembar bersama dengan Ribka istrinya. Yang pertama dinamai adalah Esau karena kulitnya sedikit merah, saudara, dan banyak bulunya. Lalu anak yang kedua yaitu adalah Yakub, berarti tidak berbulu dan tidak berwarna merah. Lalu kedua anak ini lahir bertumbuh bersama, saudara. Dan Esau menjadi seorang hunter, menjadi seorang pemburu hewan binatang yang ada di padang atau di hutan. Dengan karakter yang begitu dominan, karakter yang begitu keras, karakter yang tidak bisa tenang, kita mencatat begitu. Lalu Yakub juga bertumbuh sebagai pribadi yang suka diam di kemah, suka diam di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Maka hati Ribka, mamah daripada Esau dan Yakub, lebih menyayangi Yakub daripada Esau, saudara. Ishak lebih menyayangi Esau karena Esau pandai berburu, lalu sering membawa korban-korban bakaran, korban daging kepada Ishak. Dan disitulah muncul sebuah cerita. Ketika Esau pulang dari padang mengembara di hutan, saudara, lalu pulang dengan rasa lapar yang begitu sangat, dilihatlah adiknya Yakub memasak yang namanya merah-merah. Lalu ketika Esau meminta kepada adiknya, berikanlah yang merah-merah itu kepadaku, hai adikku. Lalu kata Yakub kepada Esau kakaknya, berikanlah dulu hak kesulunganmu, maka aku akan memberikan semangkok sop kacang merah terhadap engkau, saudara. Apa kata Esau? Dengan segala kebodohannya, dia bilang begini, aku akan mati bentar lagi. Ambil saja hak kesulunganku, tidak ada masalah bagiku. Detik itu juga, saudara, bahwa ketika Yakub dilahirkan memegang tumit kakaknya Esau, disitulah yang namanya hak kesulungan sudah pindah dari Esau kepada Yakub adiknya. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama pada siang hari ini. Yang saya beri judul khotbah saya adalah ketulusan hati Esau. Secara eksplisit Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Esau adalah orang yang berhati tulus. Tapi kita bisa melihat beberapa tanda-tanda, ciri-ciri kebesaran hati Esau, ketulusan hati Esau itu menggambarkan bahwa Esau adalah orang yang berhati tulus. Kita masuk poin yang pertama, saudara, bahwa orang yang berhati tulus itu pasti mengampuni. Kita melihat bahwa Esau itu mengampuni adiknya yaitu Yakub. Kita baca ayat firman Tuhannya. Kejadian pasal 33 ayat yang pertama hingga yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Ini kejadian setelah berpisahnya 20 tahun antara Esau dan Yakub. Lalu Yakub pulang ke tanah Kanaan bertemu dengan Esau, saudara. Di tengah perjalanan Esau datang menyambut Yakub. Kita lihat firman Tuhan ini. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat yang kedua. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali.
Ayat yang ketiga. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia, yaitu Yakub, sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya yaitu Esau, saudara. Ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub yang sujud, saudara. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, ini kejadian 20 tahun berpisahnya Esau dengan Yakub kembarannya, di mana ketika Yakub mencuri hak kesulungan, di situ Esau menaruh dendam yang besar terhadap Yakub. Sehingga dia ingin membunuh Yakub, saudara. Dan ketika Ribka mendengar berita itu, Ribka menyuruh Yakub pergi mengembara ke saudaraku Laban. 20 tahun, saudara, Yakub berpisah dengan Esau dengan hati Esau yang sangat dendam. Dengan hati Esau yang sangat sakit hati. Tapi lihat, sikap Esau yang mendekap, yang memeluk, yang mencium dan menangis adalah bukti ketulusan hati Esau. Yakub kembali ke Esau, tidak dibunuh oleh Esau. Alkitab mencatat Esau memiliki hati yang begitu sakit, hati yang begitu dendam, hati yang begitu amarah yang berlebih. Tapi ketika Yakub pulang, Esau tidak membunuhnya. Esau tidak, saudara, bahkan mematikan adiknya sekalipun berkat sulung sudah tidak didapat. Tetapi Esau dengan hati yang tulus itu menerima Yakub adiknya, saudara. Saya rasa cerita ini adalah bukti kebesaran firman Tuhan yang dapat merubah hati seseorang jadi pahit itu menjadi manis. Saudara, bukti sakit hati Esau kalau kita baca dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-30 sampai 34, demikian firman Tuhan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, ketika Yakub datang ke Ishak papanya memakai jubah Esau, memanipulasi, menipu orang tuanya karena Ishak sudah tua, tidak bisa melihat, saudara. Dia bilang begini, kalau dengan kulit ini kulitnya Esau karena dengan jubah Esau. Tapi kalau suara-suara Yakub, siapakah gerangan dirimu? Aku adalah Esau ayahku, itu kata Yakub. Lalu setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau yang disuruh oleh Ishak pergi cari kambing domba yang paling enak, masakkan buat diriku. 31, ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu, yaitu Esau. 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia, Yakub, yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, Esau, dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa, saudara. Sampai di ayat 41 dan 42, Esau menaruh dendam yang sangat kepada Yakub. Apa dikatakan Esau? Ketika ayahku mati nanti, aku akan memotong daripada leher daripada Yakub. Aku akan membunuh Yakub adikku. Tapi lihat, saudara, Esau membebaskan diri
dari beban masa lalu. Lalu menerima kembali Yakub dengan sukacita. Dia menghampiri Yakub, dia mencium Yakub, dia memeluk Yakub, dia bangkitkan Yakub. Dia menyayangi Yakub, saudaranya yang menyakiti hatinya, yang menusuk hatinya, yang membuat hatinya pedih, yang membuat hatinya terluka, saudara. Tapi Esau tidak menyimpan dendam sampai Yakub datang. Tidak dipungkiri, Esau pernah dendam. Esau pernah sakit hati. Esau pernah pedih hati. Tapi tidak diizinkannya mereka yang menguasai hatinya dengan kepedihan. Esau memilih mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Hari ini saudara, hatimu bisa terluka, hatimu bisa sakit, hatimu bisa tersinggung, hatimu bisa pahit. Pertanyaan saya, kita simpankah hari ini atau kita buang hari ini? Kalau mengatakan jangan sakit hati, terlalu naif. Karena kita semua pernah sakit hati. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah saudara menyimpan kepahitan itu atau melepaskan beban? Kalau kita lihat Esau saudara, dia pernah sakit hati, dia pernah terluka, dia pernah pedih hatinya. Tapi dia tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya. 20 tahun tersakiti, hak kesulungannya diambil sama Yakub, tetap bisa mengampuni. Tahukah saudara, hak kesulungan dari sebuah bangsa kerajaan besar itu selalu ada bagi anak yang sulung. Dan Esau kehilangan itu dengan kebodohannya. Dia kehilangan berkat terbesar, berkat anak sulung. Hilang. Tapi lihat Yakub kembali memeluk, mencium, dan mengangkatnya sebagai saudaranya. Apakah hari ini Bapak Ibu dan saya masih menyimpan kepahitan? Tidak. Bisa sakit, bisa. Terluka, bisa dengan sangat. Pedih, bisa. Tapi jangan izinkan rasa sakit itu menguasai hatimu dan engkau simpan dalam hatimu yang paling dalam. Boleh berkata amin. Saudara bisa sakit, segera mengampuni, segera melupakan, segera kita orang bilang begini, move on begitu. Jangan simpan-simpan terus. Kenapa keluarga tidak bisa rukun? Karena bukan masalah sakit hatinya. Tidak kerukunan anggota keluarga, bukan perasaan yang sakit, tapi mereka menyimpan yang sakit dalam hatinya dan terus dikeluarkan hari demi hari. Gak mau dibuang. Oh iya saudara, suami istri pasti pernah saling menyakiti. Tidak mungkin tidak. Tapi masalahnya kita simpan sakitnya terus. Tidak pernah kita lepaskan, kita loskan, kita bebankan, tanggalkan beban sakit hati itu. Makanya gereja banyak berantem karena menyimpan sakit hati. Bukan karena sakit hatinya, tapi menyimpan sakit hatinya. Anak orang tua tidak pernah bisa berdamai. Bukan karena rasa sakit hatinya. Tetapi karena hati yang sakit disimpan terus. Tidak mau dilepaskan. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang bisa mengampuni semua orang. Saudara, kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ketika Yesus berkhotbah di bukit. Ada sebuah sikap yaitu mengampuni lebih dulu. Kita baca ayatnya 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan akan Bapa itu ada bagi orang yang lebih dulu mengampuni sesamanya. Firman Tuhan mengatakan di situ ada kata akan. Berarti kita harus mengampuni orang lebih dulu, maka pengampunan Bapa akan kita akan diberikan. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang bisa mengampuni siapapun yang menyakiti hatimu. Karena pengampunan Bapa telah turun atasmu. Saya ucapkan selamat juga bagi orang yang belum bisa mengampuni.
Kenapa? Karena pengampunan akan Bapa tidak ada dalam dirimu. Maka saya ucapkan kedua belah pihak, selamat gongsi fajai. Haleluya saudara. Nah orang Kristen sekarang berdiri di tengah-tengah yang begitu egois. Apa maksudnya? Dia minta Tuhan mengampuni tapi tidak pernah mengampuni orang lain. Betapa egoisnya orang manusia hari ini, terlebih orang Kristen saudara. Dia minta Tuhan mengampuni dosa-dosanya, tapi dia tidak pernah mau mengampuni orang lain. Bagaimana pengampunan Bapa itu nyata dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain? Bagaimana pengampunan kasih Bapa terhadap kita dinyatakan kalau kita tidak boleh atau tidak mau mengampuni orang lain? Mari dong hari ini Bapak Ibu, hatimu bisa sakit, oh saya percaya. Tapi jangan simpan sakit hati, segera dibereskan, segera ampuni. Saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kata saling mengampuni artinya apa? Menggambarkan tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Saya ulangi, firman Tuhan datang kepada manusia, saling mengampuni artinya menggambarkan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah punya salah. Saudara dan saya pasti punya kesalahan, makanya saling mengampuni. Jangan jadi orang yang egois saudara. Minta pengampunan Tuhan terus, minta pengampunan Bapa terus, tapi hatinya tidak bisa mengampuni orang. Saudara, dalam Yesaya 43 ayat 25, demikian firman Tuhan. Oh ini, ya belum dikeluarkan ini, belum diedit. Oke, poin yang kedua. Langsung saja. Orang yang berhati tulus tidak memanfaatkan kesempatan. Orang yang berhati tulus tidak memanfaatkan kesempatan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai yang ke-11. Nah ini. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jadi ketika Yakub sebelum bertemu dengan Esau, dikirim hamba. Bawa kambing ternak, bawa segala materi, kasih ke Esau. Yang banyak. Kasih ke Esau yang banyak. Diutus hamba-hambanya dulu. Diutus yang banyak. Karena Yakub diberkati oleh Tuhan ketika di Laban. Keturunan kambing dan domba yang berbintik-bintik dibedakan. Karena mereka berantam dengan harta warisan saudara. Akhirnya kambing yang tidak berbintik diberikan Laban. Kambing domba yang punya bintik-bintik diberikan sama Yakub. Dan Tuhan memberkati Yakub. Sehingga semua ternak hewan di situ bertambah banyak yang bintik-bintik. Yang bintik-bintik saudara. Lalu diberikannya, sembahkan sama Esau, berikan sama Esau. Dia tanya, maksudnya apa tadi kamu berikan itu semua padaku? Jawab Yakub kepada Esau, untuk mendapat kasih tuanku. Ayat ke-9, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku,
Peganglah apa yang ada padamu. 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat Allah. Ini ungkapan yang begitu takutnya Yakub bertemu dengan Esau. Saudara, kalau kita melihat sejarahnya, Esau pandai berburu, Esau pandai membunuh, Yakub tidak bisa berburu, Yakub tidak bisa membunuh, saudara. Bahkan di Kejadian pasal 32, ketika Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, saudara. Disitulah nama Yakub dirubah menjadi Israel karena melawan pergumulannya bersama dengan Tuhan, dan Yakub menang. Akhirnya apa, saudara? Malaikat Tuhan memukul, yaitu pangkal paha Yakub, sehingga dia berjalan dengan tertatih-tatih. Mulai detik itu orang Yahudi tidak makan daging yang menutup pangkal paha. Hanya orang Kristen Best Surabaya CW yang makan seluruh daging. Mau daging pangkal paha, mau daging paling atas, daging paling bawah. Yang penting daging kita makan. Haleluya, bersyukurlah Bapak Ibu. Tidak bergumul dengan Tuhan di atas bukit gunung Tuhan. Ya, lihat baik-baik. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Ngeri banget Pak, Yakub takut banget ketemu sama Esau. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara, orang yang tulus hati itu tidak mengambil kesempatan di dalam setiap kesempitan. Sekalipun dia bisa mengambil kesempatan itu. Kesempatan apa? Ketika Yakub datang dan Yakub bertemu dengan Esau, dia sujud, dia bilang Tuanku. Perkataan tuanku artinya Esau itu sebagai tuannya Yakub dan Yakub sebagai hambanya Esau. Udah gak berani. Tidak mengambil kesempatan Bapak Ibu. Ini loh harta bendaku, Koko. Ambil kambingku, ambil ternakku, ambil dombaku. Dia bilang begini, aku sudah punya semua. Kamu ndak usah kasih. Orang yang hatinya tulus, dia tidak pernah mengambil kesempatan di dalam segala kesempitan. Saudara, selagi dia minta maaf Pak, ayo dong kita tindas, kita giles, kita rampas. Selagi dia salah, kita giles aja Pak, kita rampas aja haknya. Selagi dia kalah Pak, tekan terus, jangan beri kesempatan, itulah kita hari ini. Yang selalu mengambil kesempatan di dalam setiap kesempitan-kesempitan yang ada. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang suka aji mumpung. Yang suka aji mumpung. Selalu mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Orang yang suka aji mumpung tidak mungkin tulus hatinya di hadapan Tuhan. Prinsipnya nggak pernah rugi, itu orang aji mumpung. Selalu untung, tidak pernah rugi. Contoh, perkataan yang tidak tulus. Orang yang suka aji mumpung pasti memperkatakan demikian. Dulu ya, saya bantu kamu loh. Dulu saya tolong kamu loh. Kok kamu tidak ingat sama saya lagi? Nah, itu orang yang aji mumpung. Yang selalu ingin diingat-ingat oleh orang yang ditolong, itu orang aji mumpung. Makanya yang ditolong juga jangan pernah melupakan perbuatan baik orang yang pernah menolong hidupmu. Yang menolong jangan selalu perbuatan baikmu itu selalu ingin diingat oleh orang lain. Dan sekarang banyak orang yang menolong saudara. Itu sukanya diingat. Suka banget diingat. Orang ini gak ngerti diri ya. Dulu Pak Irwan, Pak Daeng, kita tolong dia loh Pak. Sekarang kok bisa jahatin kita itu loh. Nah itu orang aji mumpung. Jadi orang aji mumpung bukan yang ditolong saja. Ternyata yang suka menolong itu banyak yang aji mumpung.
Esau tidak pernah aji mumpung dengan adiknya. Sekalipun salah, sekalipun dia tidak benar, sekalipun dia takut, sekalipun dia kalah segala-galanya. Esau tidak pernah aji mumpung dengan adiknya. Kenapa hari ini kita selalu aji mumpung dengan orang lain? Mumpung istriku salah, Pak. Mumpung suamiku salah, Pak. Iya. Kita makan, Pak. Saudara, kerap kali aji mumpung itu memenuhi kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6, ayat pertama sampai yang keempat, saudara. Ini tetap pengajaran Yesus di atas bukit. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, memberi pertolongan, memberi berkat, memberi tumpangan, memberi yang perbuatan baik, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Berbuat baik supaya dipuji. Menolong supaya diakui. Menolong minta diverifikasi. Menolong suka dilihat sama orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat yang ketiga, saudara. Tetapi jika engkau memberi sedekah, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi berkat, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Satu kata mencanangkan artinya adalah menggembar-gemborkan. Orang yang suka menolong, suka digembar-gemborkan, itu artinya mencanangkan. Dan Alkitab mencatat orang demikian adalah orang yang munafik di hadapan Tuhan. Mencanangkan artinya direncanakan perbuatan baiknya supaya orang memuji perbuatan baiknya, itu mencanangkan. Dan Alkitab mencatat itu adalah orang yang munafik di hadapan Tuhan. Yang suka mempropagandakan. Bagaimana kalau kita suka mencanangkan Tuhan mengakui kita adalah orang yang berhati tulus. Mari belajar bersama dengan kami semua, saudara. Kalau kita berbuat baik, jangan sampai tangan kananmu melihat tangan kirimu. Jangan sampai tangan kirimu melihat tangan kananmu. Kalau kita menolong orang, tidak perlu diakui sama orang. Ada amin. Jangan seperti Yakub contohnya. Ini lihat baik-baik, saudara. Yakub berbuat baik tapi gak tulus. Dia kasih korban, dia kasih hewan, dia kasih harta bendanya kepada Esau, kokonya, saudara. Tapi tidak dengan hati yang tulus. Kenapa? Dia ingin mendamaikan hati dengan korban persembahan yang diberikan kepada Esau. Padahal persembahan tidak bisa mendamaikan hati. Jangan sampai hari ini saudara berpikir persembahan itu bisa mendamaikan hati. Kita pikir kita berikan harta kita buat Tuhan bisa memperdamaikan dirimu dengan Tuhan. Oh, enggak bisa, Pak. Jangan berpikir waktumu buat Tuhan kau persembahkan sama Tuhan, saudara. Bisa memperdamaikan engkau dengan Tuhan. Tidak bisa. Kita diperdamaikan itu cuma satu. Karena darah yang kudus tercurah di atas kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Allah. Jangan punya konsep kalau kita memberi persembahan sama Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak bisa. Termasuk memberi ke gereja. Supaya diingat-ingat perbuatan baikmu. Supaya diingat-ingat perbuatan yang kita pernah kerjakan buat gereja. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak pernah diperdamaikan. Makanya orang Kristen itu bersyukur karena pendamaiannya bukan materi. Pendamaiannya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Bilang kanan kirimu, bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur bukan karena materi, bukan karena harta benda, bukan karena duit.
Tapi karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupmu, engkau dibenarkan, engkau diperdamaikan dengan Tuhanmu. Bersyukur. Makanya jangan sampai kita ini aji mumpung. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang berhati tulus itu bisa mengalah. Esau itu ngalah sama Yakub. Kita baca Kejadian pasal 36 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka bertemu kembali ke tanah Kanaan, saudara, yang tadinya berpisah 20 tahun. Berarti Yakub mengembara dapat Rahel dan Leah dan kedua budaknya. Di sana 12 keturunan suku Israel daripada keturunan Yakub. 13 anaknya, 1 perempuan 12 laki-laki. 12 suku bangsa Israel itu dari Yakub, saudara. Yang terakhir Yusuf dan Benyamin. Pulang di rumahnya Ishak, ketika Ishak dengan Esau 20 tahun bersama anak yang sulung dengan bapaknya. Tapi ketika Yakub pulang ke rumahnya Ishak dan Esau, justru yang pergi itu malah Esau. Lihat baik-baik. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada dalam rumahnya. Ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya dari tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak. Bukan banyak, terlalu banyak. Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Bapak Ibu bayangkan sebuah kejadian ketika Ishak tinggal dengan Esau 20 tahun bersama tanpa Yakub adiknya. Yakub pulang malah Esau yang pergi, bukan Yakub yang pergi. Coba bayangkan baik-baik. Ini rumah sudah saya tinggali 20 tahun sama papa saya. Adik saya pulang malah saya yang keluar. Bukan adik saya yang keluar. Saudara, sikap mengalah itu bukan berarti kalah. Sikap Esau yang mau mengalah perlu dicontoh. Esau mengalah kepada Yakub karena ternak mereka begitu banyak. Saya tidak habis pikir, saudara. Yakub pulang, malah Esau yang pergi. Yakub kembali ke Ishak, malah Esau yang pergi. Kadang hidup ini juga tidak bisa mengalah. Tapi orang yang berhati tulus pasti bisa mengalah. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini kejadian tahun lalu Bapak Ibu. Kejadian nyata. Bukan sebuah perumpamaan. Tapi kejadian nyata. Tahun lalu ketika habis ibadah Yes hari Sabtu Bapak Ibu. Habis makan malam dengan teman-teman hamba Tuhan. Saya dengan Pak Henry Ang itu turun di lobi apartemen di GSL. Saya kalau di Surabaya itu pasti pinjam apartemennya Gembala Surabaya Pak Daeng. Loh kenapa kok pinjam? Karena nggak bayar saudara. Kalau di hotel bayar saudara. Saya pinjam, lalu kami berdua turun kurang lebih jam 10:30 malam. Habis makan malam. Kami masuk di lobi saudara, di drop sama teman-teman hamba Tuhan. Lalu kami melihat ada orang itu marah-marah Bapak Ibu. Penghuni apartemen itu marah-marah. Kami ketika masuk, teriak-teriak saudara. Tunjuk security-nya. Diancam, dicaci maki, bahasa hewan, bahasa apapun keluar saudara.
biasa kami duduk di sofa yang di depan lobi itu. Akhirnya kami pilih duduk yang sofa yang ujung dekat pintu kolam renang. Jadi kami ngomong begini, di sana kejadiannya, di belakang orang marah-marah itu. Udah Pak, 10 menit kami ngobrol pelayanan, ngobrol tentang hidup saudara. Orang masih marah-marah Bapak Ibu. Gebrak-gebrak, wah mau mukul, macam-macam. Tiba-tiba, orang itu bisa mendekati kita berdua saudara. Tahu-tahu dekat dengan tangannya begini. Kamu ngapain di sini? Saya kaget saudara. Kita berdua enggak pernah lihat dia. Dia marah-marah, kita unggah anggap orang gila ngomong-ngomong begini. Tahu-tahu datengin kita. Kamu ngapain di sini? Saudara, saya lihat Pak Henry Ang. Pak Henry juga lihat saya. Kita berdua main mata. Artinya yang pertama, gimana Be, kita balas enggak? Karena badannya kecil Bapak Ibu. Mungkin ya tidak tinggi lah, mungkin telinga saya. Dalam hati saya, gua piting, gua pites, gua... Yang kedua, arti mata begini, itu mengeluarkan jurus masing-masing. Pak Henry keluar jurus elang terbang, gak bisa turun. Atau saya keluar jurus mangki, saudara. Wah, kita enggak ngapa-ngapain, kita enggak ngomong apa-apa, kita enggak pernah melihat orang marah-marah itu, tahu-tahu didatangi. Ngapain kamu di sini? Nanti kamu saya jadikan saksi di pengadilan. Wah, macam-macam. Ternyata yang marah-marah seorang pengacara lagi mabuk, saudara. Lagi mabuk. Akhirnya saya bilang sama Pak Henry, ayo udah kita pergi aja. Kita duduk di kolam renang luar, saudara. Kurang lebih setengah jam orang itu masih marah-marah, saudara. Selesai marah-marah orang itu pergi. Kami masuk berdua, saudara. Satpamnya bilang begini, Pak Pendeta, maaf ya, tadi orangnya marah-marah. Dalam hati saya, untung saya ngalah. Coba kalau saya lawan, saya masuk bukan Pak Pendeta. Maaf ya Pak Pendekar. Saudara, di situ hal kecil saja saya diingatkan sama Tuhan. Bahwa setiap kehidupan kita bukan jaga marwah Tuhan dalam gereja. Tapi kehidupan kita harus jaga nama baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kalau saya masuk, Shalom Pak Pendeta. Wah haleluya Pak Pendeta. Tenang Pak Daeng, saya jaga nama baik Bapak di apartemen GSL. Betul saudara. Wah kami berdua kaget sekali. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dimarah-marahin saudara. Ya puji Tuhannya sampai hari ini nggak pernah ketemu orang itu lagi saudara. Mungkin dia udah malu mungkin. Amsal 2 poin yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak. Terhormatlah Bapak Ibu yang suka mengalah. Karena engkau bukan dihormati oleh manusia. Engkau dihormati oleh Tuhanmu. Mari hari ini orang yang berhati tulus bisa mengalah. Orang berhati tulus pasti mengampuni. Orang berhati tulus tidak memanfaatkan kesempatan dalam setiap kesempitan. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti di
ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju, ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Ketika Yakub bertemu dengan Esau, tidak dibunuhlahnya Esau. Ketika Yakub bertemu dengan Esau, tidak disiksanya Esau. 20 tahun Esau sakit hati. Berpisahnya mereka dengan Yakub dan Esau. Hatinya sakit, hatinya pedih, hatinya terluka. Tapi ketika Yakub kembali kepada Esau, dia bisa mengampuni. Dia bisa memeluk adiknya. Dia bisa melupakan segala kesalahannya. Sakit hati bisa terjadi, Bapak Ibu. Hati yang terluka bisa terjadi. Hati yang pahit bisa terjadi. Tapi pertanyaannya, kita simpan atau kita buang? Terlalu naif kalau kita mengatakan jangan sakit hati. Setiap di antara kita pasti pernah sakit hati. Kita simpan atau kita buang? Itu pertanyaan. Kenapa tidak bisa rukun? Bukan karena sakit hatinya. Karena kita simpan rasa sakit hatinya. Kenapa keluarga gak bisa berdamai? Bukan karena rasa pahitnya, tapi karena kita simpan rasa pahitnya. Keluarga gak bisa rukun. Anak orang tua gak bisa rukun. Orang gak bisa rukun. Pelayan Tuhan gak bisa rukun. Gereja gak bisa rukun. Bukan karena rasa sakitnya Bapak Ibu. Tapi karena engkau menyimpan rasa sakit itu dalam hatimu. Belajar ketika Esau pedih. Hak kesulungannya diambil sama Yakub. Yakub pulang diterima. Dia membebaskan beban yang membelenggu setiap hatinya. Sekalipun hak kesulungan itu hilang. Tapi Esau bisa mengampuni. Mari hari ini ubah hatimu seperti salju. Mengampuni orang-orang menyakiti hatimu. Karena pengampunan Bapa ada di dalam hidupmu. Tapi ketika kau tidak mengampuni orang, di situ pengampunan Bapa tidak akan ada dalam hidupmu. Orang yang hatinya tulus tidak memanfaatkan kesempatan dalam setiap kesempitan. Bukan ditindas. Oh dia salah, oh dia minta maaf, oh dia tertekan, oh dia di bawahku. Kita tindas saja. Tidak Bapak Ibu. Bahkan ketika persembahan Yakub diberikan kepada Esau, Esau gak menerimanya. Aku punya banyak adikku, engkau simpan saja. Kenapa hari ini kita suka aji mumpung dalam kehidupan kita? Yang menolong suka aji mumpung, direncanakan, digembar-gemborkan, dipropagandakan. Berbuat baik supaya diakui sama orang kah? Menolong supaya orang mengakui pertolonganmu kah? Itu aji mumpung. Yang ditolong jangan pernah lupa, engkau pernah ditolong.
Yang menolong jangan pernah engkau juga lupa. Jangan minta validasi dan verifikasi. Esau tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bahkan yang ketiga, Esau bisa ngalah Bapak Ibu. 20 tahun dia tinggal dengan Ishak. Ketika adiknya pulang, bukan Esau menetap di Kanaan. Tapi Esau malah pergi meninggalkan Yakub dan Ishak. Mengalah bukan berarti kalah. Terhormatlah orang yang menjauhi perbantahan-perbantahan. Engkau bukan dihormati oleh manusia, engkau dihormati oleh Tuhanmu. Mari mengalah, bukan berarti kalah. Keluarga saling mengalah. Anak orang tua saling mengalah. Semua belajar untuk mengalah. Minta Tuhan mengubah hati kita semua. Ubah hatiku. Seperti salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Lebih subuh lagi katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ku ingin lihat. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ku ingin lihat. Ubah hatiku. Seperti salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Biarlah pujian ini menjadi permohonan atau doa kami, sehingga kami boleh mempunyai hati yang tulus, murni, sehingga kami boleh mengampuni, boleh mengalah, boleh menjadi berkat, bukan memanfaatkan. Firman Tuhan menjadi penutup dari ibadah ini. Sungguh kami diberkati. Roh Kudus membuat firman itu tetap tinggal di dalam setiap kami. Sebelum kami terima berkat Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu,
rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja yang sudah Engkau percayakan kepada setiap kami, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Jaga lindungi mereka dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, rohani mereka, bahkan sampai anak cucu. Berkat Tuhan senantiasa menyertainya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. From every nation